Karena pada dasarnya kalau kita lihat Pancasila itu ada sila keadilan sosial, berarti kita harus selalu menghitung faktor sosial. Prinsip-prinsip ekonomi Pancasila sesuai dengan Pancasila, berarti ekonomi kita harus religius dan mewujudkan persatuan nasional. Ekonomi yang menjunjung tinggi kemanusiaan, ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional, bukan kepentingan daerah atau golongan atau pribadi. Ekonomi yang egaliter dan kerakyatan, ekonomi yang berkeadilan sosial. Berarti kaum miskin, kaum yang lemah harus diurus dengan sebaik-baiknya. Dan ada beberapa hal yang harus kita laksanakan. Masa depan bangsa Indonesia adalah cukup gemilang. Kita akan mampu untuk mengatasi kemiskinan dengan landasan ekonomi yang sudah kita wujudkan, transformasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Saudara-saudara, ini adalah yang saya ceritakan kepada kalian, wujud kita, upaya kita untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan. Jadi saudara-saudara sekalian, saya kira ini hanya sekedar beberapa contoh ya. Kita juga sedang menuju, kita sudah tentunya dulu sudah dirintis oleh Pak Habibie, kita sudah di PTDI, kita sudah bangun CN235, kita sudah bangun 212, sekarang kita lagi rintis pesawat baru CN217. Kita juga sedang membangun drone buatan anak Indonesia. Mungkin berapa bulan lagi kita akan paparkan ke Presiden karena sudah siap. Radar pun kita sedang bangun, radar buatan Indonesia. Beberapa aplikasi-aplikasi, beberapa software elektronik sedang kita bikin sendiri. Ini sedang usaha-usaha kita. Ini yang saya beri kepada saudara-saudara sekalian gambaran betapa kita lakukan lompatan-lompatan teknologi untuk kita menjadi negara yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kalau bisa dibuat di dalam negeri, kita akan buat di dalam negeri. Salah satu fregat terbesar di dunia. Kita sedang membangun fregat buatan Indonesia, dan kita sedang bikin kapal-kapal serang, kapal-kapal rudal di Indonesia. Saya pernah bicara dengan beberapa tokoh dan mereka mengatakan kepada saya bahwa negara Anda itu dari segi sumber daya alam itu kurang lebih ke-7 terkaya di dunia. Dan kalau kita lihat sekarang ya, kita ini produsen kelapa sawit nomor 1 di dunia. Kita produsen nikel nomor 1 di dunia. Begitu banyak komoditas yang begitu strategik. Kita produsen boksit salah satu terbesar di dunia. Boksit adalah bahan untuk alumina, alumina bahan untuk aluminium. Sampai sekarang kita masih mengizinkan boksit untuk diekspor secara mentah. Baru sekarang di bawah Presiden Joko Widodo kita lakukan program hilirisasi, bahwa kita tidak mau lagi izinkan bahan-bahan alam kita dijual murah keluar. Kita mau diolah di dalam negeri kita.